Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan yaitu sosialisasi kepada rekan sejawat tentang budaya positif, tepatnya di SMA Negeri Mojoagung. Tentunya hari ini akan sangat menarik karena materi-materi hari ini banyak akan melakukan diskusi bersama selain dengan teori-teori yang akan kami sampaikan. Hari ini hari yang sangat bersemangat sehingga saya berharap nantinya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ikuti kegiatan dan diskusi menarik tentang budaya positif saya hari ini. Hari ini saya akan melakukan sosialisasi tentang budaya positif, di mana ini ada pada modul 1.4 dalam program guru penggerak yang selama ini saya ikuti beserta dengan Pak Joni. Jadi untuk mempersingkat waktu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait budaya positif dan semoga ini bisa kita kembangkan, terlebih bisa kita implementasikan di SMA Negeri Mojoagung. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentang disiplin positif itu sendiri, kemudian juga ada nilai-nilai kebajikan universal, kemudian berikutnya kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan sama restitusi. Berikutnya ada keyakinan kelas yang sepertinya sudah kita terapkan, cuma namanya memang agak berbeda, yaitu kemarin di kultur kelas dan kita masukkan di P5 pada aktivitas pertama. Berikutnya ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, dan ada 5 posisi kontrol untuk Bapak Ibu pahami semua kita berada posisi yang mana, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini beberapa hal Bapak Ibu yang akan kita diskusikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Bapak Ibu, berikutnya kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, di mana kita akan memaknai kata disiplin yang mungkin selama ini sebatas perilaku di mana anak-anak mengikuti sebuah aturan. Ternyata di sini luar biasa sekali, yaitu ada pengertian-pengertian. Salah satunya adalah disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar, Bapak Ibu. Jadi sekarang paradigmanya mulai bergeser, yaitu penggunaan kata belajar untuk disiplin. Belajar seperti apa? Jadi di sini juga dijelaskan juga akar katanya, disiplin itu pengikut. Begitu. Jadi menjadi seorang murid atau pengikut harus paham betul
alasan mengapa mereka mengikuti sebuah aliran atau ajaran tertentu. Yang dimaksud di sini adalah aturan-aturan yang sudah diberikan sekolah. Mereka juga harus memahami kenapa harus ada aturan itu dan apa resiko ketika melanggar aturan itu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak-anak. Jadi kesadaran. Tidak selalu kita terus-terusan menyadarkan mereka, mengingatkan mereka, tapi kesadaran terbaiknya adalah bagaimana mereka bisa memahami dengan sendirinya arti dari sebuah motivasi dari dalam diri, sehingga mereka akan merasa bertanggung jawab, merasa memiliki dan sebagainya. Semuanya akan ke arah yang lebih positif. Itu kurang lebih tentang bagaimana makna kata disiplin pada disiplin positif materi kali ini. Berikutnya adalah bagaimana dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari berbagai macam institusi Bapak Ibu. Ini nanti bisa saya sharekan ke Bapak Ibu semua. Ternyata profil pelajar Pancasila itu adalah salah satunya, 6 elemen itu adalah salah satu, 6 dimensinya itu salah satu dari kebijakan kebajikan universal. Jadi kalau tidak salah di situ ada berbagai macam kebajikan di mana kita bisa melihat dan mengukur masuk ke arah mana peserta didik kita. Namun kebajikan-kebajikan yang sudah ada itu tidak serta-merta hanya itu saja, karena yang disebut kebajikan universal adalah kebajikan-kebajikan yang ada di tengah-tengah kita dan memiliki sebuah makna positif. Nah, itu terkait tentang kebijakan-kebijakan dari 6 institusi atau organisasi. Nah, ini sudah saya share, bisa nanti dilihat di Bapak Ibu semua bagaimana 6 kebijakan ini dan masuk pada kelompok dan kategorinya. Di situ sangat jelas sekali apa-apa nilai-nilainya. Bapak Ibu, sekarang kita berada di teori motivasi, di mana kita mengenal yang namanya hukuman. Ini sangat familiar sekali, anak-anak dihukum begitu, atau sanksi istilahnya karena melanggar apa yang sudah disepakati. Kemudian ada penghargaan, reward ya, di mana ketika diberikan ini anak-anak merasa bisa mengikuti dengan apa yang kita sampaikan karena ada iming-iming sebuah penghargaan. Yang asing itu adalah kata restitusi. Seperti apa teori motivasi ini? Saya bukakan dahulu di materinya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus bisa memahami begitu dengan baik bahwa ada beberapa hal yang membuat kita itu melakukan sebuah hukuman begitu kepada peserta didik kita, dan ini relatif banyak dipakai oleh guru-guru sampai sekarang, tapi setidaknya kita akan tahu bagaimana ke depannya. Ini saya download dulu. Ini nanti juga akan saya share di grup sehingga Bapak Ibu juga bisa melihat, mempelajari, karena ini ada di sekeliling kita begitu, sehingga sekarang ini sangat dekat dengan kita, maka bisa menjadi atensi kita, karena kita selama ini lebih banyak memberikan hukuman daripada kita berperilaku memberikan restitusinya.
Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu kita memahami tentang dua identitas. Yang pertama ada identitas gagal, yang kedua identitas sukses. Maksudnya bagaimana? Bahwa kedisiplinan itu akan gagal ternyata ketika kita memberikan hukuman. Sementara disiplin ini akan lebih terbangun dari motivasi dari diri anak-anak ketika ada konsekuensi, atau yang lebih baik lagi yaitu restitusi. Bagaimana ini Bapak Ibu? Ketika kita melihat tabel ini, kita bisa mengetahui ternyata hukuman memiliki banyak sekali kelemahan. Walaupun memang sifatnya instan, anak itu bisa mengikuti, tapi bayangkan bagaimana rasa tertekannya mereka hanya untuk menjauhi dari rasa tidak nyaman. Daripada bermasalah sama guru A, guru B, guru C, maka sudahlah saya ikuti saja. Seperti itu. Sehingga pada kasus hukuman ini salah satunya adalah bagaimana anak-anak itu berperilaku. Bahkan ada beberapa anak yang sangat membenci sebuah peraturan, karena peraturan itu sangat mengekang kebebasannya. Nah, seperti itu. Nah, coba bisa kita lihat di hukuman ini, salah satunya begitu ya, yang di bawah ini. Ada mode paksaan, mendorong anak menyalahkan diri, sehingga ada konsep diri yang buruk. Itu adalah hal-halnya. Dampak pada murid ini yang penting Bapak Ibu. Mungkin kita selama ini tanpa menyadari, ketika kita memberikan hukuman, ternyata dampak pada murid itu bisa saja anaknya marah, merasa bersalah, kemudian rendah diri, mengasingkan diri. Nah ini yang Bapak Ibu perlu untuk pahami. Sementara ketika ada konsekuensi berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Jadi konsekuensi sama hukuman itu berbeda sama sekali. Di mana konsekuensi itu melatih anak untuk lebih memahami apa resiko dari aturan yang telah dia langgar. Nah, jadi kita lebih arah sebagai fasilitator mengarahkan ke mereka. Biasanya ini sudah ada keyakinan kelas sehingga ini mudah untuk dijadikan sebuah patokan. Contoh, untuk konsekuensi ini tentunya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, seperti dengan pertanyaan-pertanyaannya, apa peraturannya? Misalnya terlambat. Nah, bagaimana terlambat di kelas ini aturannya seperti apa? Nah, terus kemudian juga kata-kata yang lain. Bagaimana kamu bisa menghormati aturan ini ketika kamu melanggar aturan-aturan ini? Aturan ini sudah disepakati bersama. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada mendorong kepatuhan. Anak belajar taat peraturan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan yang lebih positif. Dampak kepada muridnya itu hanya waktu jeda. Contoh, misalnya mereka telat 5 menit begitu untuk mata pelajaran, maka nantinya ketika istirahat dia harus merelakan waktu istirahatnya 5 menit untuk juga menggantikan waktu yang tadinya sudah kehilangan karena dia terlambat masuk pada jam-jam tertentu. Seperti itu aja. Sudah diketahui aturannya seperti apa dan itu masuk akal. Dibuat oleh guru dan murid beserta disepakati bersama-sama. Nah, intinya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa identitas sukses disiplin konsekuensi. Yang restitusi Bapak Ibu. Nah, sebelum kita ke restitusi, nah, di sini kita bisa melihat bagaimana restitusi itu seperti apa? Nah, ini definisinya di sini, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka tanpa ada rasa malu, malah mereka lebih kuat untuk berada pada kelompoknya. Kelompok di sini adalah kelas yang kita ajar Bapak Ibu. Ya, dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi masalah mereka sendiri. Kita sangat tahu biasanya anak-anak itu tergantungkan penyelesaian masalah-masalah mereka kepada gurunya, kepada siswanya. Mereka jarang sekali menyelesaikannya sendiri. Sehingga kedewasaan mereka dalam menyelesaikan masalah juga menjadi salah satu hal yang perlu kita kembangkan. Nah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Karena cara mereka memperlakukan orang lain sama halnya mereka memperlakukan dirinya sendiri.
Jadi ini bedanya restitusi dengan hukuman, termasuk juga konsekuensi. Seperti itu nggih, Bapak Ibu. Berikutnya tentang ini Bapak Ibu, keyakinan kelas. Selama ini Desa Mojoagung sudah ada yaitu kultur kelas yang kemarin masuk P5 yang sempat saya singgung tadi. Namun khusus keyakinan kelas ini lebih dalam lagi, lebih detail lagi. Mungkin kalau kultur kelas itu adalah kesepakatan aturan bersama, tapi di keyakinan kelas ini tidak perlu banyak Bapak Ibu. 3 atau 4 yang menyangkut secara general bagaimana mereka harus berperilaku, menghargai orang lain kah, menghormati, saling peduli, hal-hal seperti itu yang nanti ditanamkan. Kedisiplinan, rasa tanggung jawab, seperti itu. Nah, mari kita lihat bagaimana keyakinan kelasnya. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tuliskan keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Jadi ini di LMS kami kalau belajar seperti ini, Bapak Ibu. Nah, menurut Bapak Ibu, misalnya nanti mana ini yang masuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan. Nah, ini nanti. Ada beberapa prosedur Bapak Ibu. Contoh keyakinan kelasnya seperti ini. Sebelumnya prosedurnya sudah saya share nih Bapak Ibu sebelumnya. Nah, contohnya nanti seperti ini Bapak Ibu. Misalnya ada keyakinan kelas. Nah, kita kategorikan begitu. Ternyata kelas 1 anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Mungkin yang kelas 5 di sini ada contohnya bersikap positif, menjadi terbaik, kemudian percaya menghormati orang lain, serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kelas 7, kalau kita bisa lihat di sini, ini terbagi jadi item-item begitu. Ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Di mana hormat ini, di situ sudah ada tulisan kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ada bekerja, kami meyakini sangat penting. Kata-katanya sama di situ untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang terakhir diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada satu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Namun Bapak Ibu, ini contoh di mana kita bisa mengembangkan yang cocok untuk SMA Negeri Mojoagung. Nah, nanti bisa ini keyakinan kelas bisa saja berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini akan disepakati bersama dan mereka tahu hal-hal itu, sehingga ketika nanti kita melakukan restitusinya, kita akan menyadarkan mereka tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Inilah yang dimaksud dengan hancurnya atau jangkarnya ya. Hancur jangkarnya ini nanti keyakinan kelas. Jadi kita nanti tinggal arahkan ke sini salah satunya. Ini. Berikutnya adalah setelah ini prosedurnya nih Bapak Ibu semua. Ada kegiatan-kegiatan pendalamannya Bapak Ibu. Misalnya tadi hormat, ya. Hormat itu di sini ini tampak seperti, ya, kelihatannya itu kayak apa sih? Sama tidak tampak seperti itu negasinya atau ada perbedaan? Ya Pak, monggo ya, monggo silakan masuk, nggak apa-apa. Jadi ada hormat, bekerja, rasa diterima dan memiliki. Contohnya kalau tampak seperti ketika menghormati ternyata mereka itu datang tepat waktu. Kalau mereka itu mengambil jargonnya itu bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu, memberikan hasil terbaik dan seterusnya. Ini adalah turunan dari apa yang sudah mereka sepakati. Kemudian rasa diterima dan dimiliki tampak sepertinya itu adalah melibatkan semua anggota kelompok. Nanti ada terdengar, terlihat, dan cara mereka berperilakunya akan kelihatan. Ya, seperti ini. Enak sekali Bapak Ibu ya kalau terdengar. Yuk saya bantu. Tolong ya, permisi, boleh saya pinjam. Nah, ini adalah hal-hal kata-kata yang harus kita biasakan ke anak-anak sebelum mereka melakukan sesuatu terhadap temannya. Nah, mereka akan terlihat seperti berempati, mendengarkan dengan seksama, terlihat mereka sharing, berbagi, berkolaborasi. Perilakunya mereka akan ramah, memberikan salam hormat, begitu 5S kita, kemudian memberikan ruang untuk bekerja, postur tubuhnya yang tenang, tidak terlalu tegang.
Nah, ini adalah tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kenapa anak-anak ini, mohon maaf, bahasa kita itu kan nakal, atau juga bahasa-bahasa yang lain yang kita gunakan kepada anak-anak itu, ternyata bisa saja itu semua karena kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, sehingga anak-anak itu mencari-cari, dan itu tidak bisa dipenuhi oleh misalnya temannya atau orang tuanya. Ternyata dalam mata pelajaran gurunya juga tidak bisa memenuhi, maka tentunya anak itu akan berperilaku yang negatif. Maka perilaku-perilaku negatif ini itu memiliki relasi kebutuhan dasar manusianya. Contoh saja, mungkin dia itu sering tertidur di kelas. Maka ketika sering tertidur di kelas, jangan-jangan dia tadi itu tidak sarapan. Orang anaknya kelihatan lemes, kita anggapnya tidur. Jadi kebutuhan dasarnya untuk survive, bertahan hidup, itu tidak ada. Nah, dari situlah Bapak Ibu kita harus bisa memahami anak-anak. Berikutnya lagi misalnya, kenapa dia itu kebutuhan yang lain selain makan, ternyata dia malu. Ya, kenapa? Karena pakaiannya itu belum jadi, misalnya kelas 10. Ada anak yang nggak mau sekolah karena itu. Nah, itu adalah beberapa hal terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kan saya bukakan ya Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar. Jadi ini download, ini. Jadi di LMS ini ada yang bisa download itu Bapak Ibu. Nah, ini 5 kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Bapak Ibu kita harus memahami ini. Jangan-jangan anak-anak itu berperilaku seperti itu karena memang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Contoh misalnya kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis Bapak Ibu. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Kita bisa tahu Bapak Ibu, di mana Subontoro itu kan sering banjir. Nah, ketika rumahnya kebanjiran terus anak-anak itu disuruh sekolah, maka kebutuhannya itu ada yang tidak terpenuhi sehingga anak-anak tidak masuk. Kenapa? Ya karena rumahnya kebanjiran. Itu contoh kasus nyatanya yang selama ini setiap tahun itu sering terjadi pada siswa kita yang rumahnya daerah-daerah terdampak banjir. Nah, ini salah satunya. Nah, seperti ini. Contohnya situ Doni ditanya, ternyata orang tuanya lapar. Gurunya, siswanya ini lapar sehingga dia tidak bisa fokus, apalagi jam-jam siang. Waduh, ini. Berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan dia untuk diterima, Bapak Ibu. Seperti apa? Ini bentuk kebutuhan psikologis. Jadi kebutuhan yang bertahan hidup itu kebutuhan fisiologis, sementara 4 lainnya itu kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi, diterima dalam sebuah kelompok teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, mungkin juga bisa binatang peliharaan. Nah, misalnya di sini contohnya adalah Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya dan jadi memperhatikan dia. Kan ada anak yang usil sekali Bapak Ibu, kan ternyata dia itu ingin lebih diperhatikan. Seperti itu. Mungkin gurunya nggak bisa, ingin menarik perhatian gurunya sehingga dia melakukan aktivitas di situ yang menarik perhatian gurunya, temannya. Itu adalah beberapa hal. Nah, ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya memberitahu orang tua sehingga orang tua menjadi lebih perhatian kepada dia. Bisa saja tidak tercukupi di sekolah, permasalahannya perhatiannya kurang di rumah. Nah, ini sehingga kebutuhan dasarnya itu adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Berikutnya adalah penguasaan. Pengakuan atas kemampuan anak-anak. Bapak Ibu, kapan terakhir kita memuji siswa kita? Kita lebih banyak atau lebih sering, mohon maaf, memberikan tugas-tugas ke anak-anak begitu tanpa ada pujian-pujian ke mereka. Atau tugas itu dianggap biasa saja karena itu bagian dari tanggung jawab mereka sebagai pelajar. Namun Bapak Ibu, pengakuan-pengakuan yang kita berikan itu akan memberikan rasa yang luar biasa ke mereka, sehingga mereka merasa dirinya tuh membuat pencapaian, kompetensinya itu diakui dan dia merasa dihormati. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu semua.
Ini yang perlu kita lakukan agar anak-anak itu juga apa? Mereka mungkin saja sebelum mencoba hal baru, mereka akan merasa kecewa karena sebuah kesalahan. Tapi dengan adanya hal-hal yang bisa melakukan motivasi, maka kita bisa memberikan di situ, ya. Ayo terus kita semangati, sehingga apa? Mereka terus jangan patah semangat. Mereka ini bisa. Itu salah satu hal bagaimana penguasaan mereka bisa terpenuhi. Berikutnya kebebasan, Bapak Ibu. Contohnya di sini adalah kebebasan seperti apa? Joni kadang bosan dengan mata pelajaran kita. Jadi dia itu apa ya? Kalau di sini kasusnya adalah seperti ini. Joni itu bosan dengan bekal makan yang dibawa ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, sehingga dia ini mengambil makan teman-temannya yang beraneka ragam, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Ini baru posisi di makanan, Bapak Ibu. Tetapi bayangkan, ketika cara mengajar guru satu dengan guru yang lain, walaupun beda mata pelajaran, caranya sama, sehingga anak itu bisa menjadi bosan. Maka kita pintar-pintar, Bapak Ibu, memilih, ya, memilih apa? Inovasi pembelajarannya, strategi-strategi pembelajarannya, dengan harapan anak-anak ini merasa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Karena bayangkan, Bapak Ibu, kita ini 10 jam pelajaran, di mana anggap saja gurunya kalau 2 jam pelajaran ada 5. Cara membawakannya sama saja. Ini yang paling sulit melakukan pengajaran adalah jam yang ke-9 dan 10, guru ke-5. Karena caranya sama. Sehingga Bapak Ibu penting untuk bisa kita sadari bahwa kebutuhan kebebasan anak-anak itu menjadi salah satu kebutuhan dasar. Kesenangan, Bapak Ibu, anak-anak itu senang loh, Bapak Ibu. Kalau gurunya memberi sesuatu yang menarik, tugas-tugas yang menarik, sehingga membuat mereka itu sangat tertantang. Karena bagaimanapun juga, walaupun kita sudah dewasa, kesenangan itu akan menjadi bagian yang melekat dari diri kita. Anak-anak kalau diajak main, saya yakin senang. Oh, kita saja main-main juga senang. Apalagi anak-anak kita dibantu oleh gurunya. Nah, kita permainannya diarahkan ke mata pelajaran, tentunya akan sangat luar biasa sekali efeknya. Mungkin Bapak Ibu guru belum pernah mencoba, tapi setidaknya mulai sekarang mari kita pikirkan bagaimana cara-cara inovasi permainan yang kalau berhubungan dengan IT, mungkin saya bisa membantu Bapak Ibu di mata pelajarannya. Kita bisa sama-sama kolaborasi untuk browsing. Nanti kita browsing, begitu cari. Banyak sekali Bapak Ibu contoh-contohnya. Apakah kita tinggal mau ngambil dan kita implementasikan? Kita ambil tiru saja, modifikasi, itu sudah luar biasa. Nah, ini tentang kesenangan. Sekarang kita di materi berikutnya yaitu 5 posisi kontrol. Sekarang kita lihat, kita ini berada pada posisi mana? Apakah kita pada posisi penghukum? Di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah. Artinya siswa kita itu kita buat merasa bersalah. Mungkin kita kadang-kadang enggak ini ya, tidak sadar begitu kalau kita melakukan itu. Kemudian juga ada berperilaku kita sebagai teman, pemantau, atau yang terakhir manajer. Cita-cita kita harusnya berada pada kontrol diri, yaitu pada posisi manajer. Di mana ini adalah posisi yang anak-anak memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam. Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini masuk mana? Contoh misalnya yang pertama penghukum. Guru berbuat, di sini guru berkata. Nah, kalau Bapak Ibu sering ngomong begini, maka akan masuk pada posisi penghukum. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Biasanya kalau kamu tidak melakukannya, saya akan, atau tiba-tiba saja kita langsung nyuruh sana, angkat pot sana. Misalnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat orang merasa bersalah. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu, kamu sudah mengecewakan saya, kamu itu nggak kasihan sama orang tua kamu nggak mengecewakan orang tua kamu itu sudah bla 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 bla, sehingga anaknya merasa bersalah. Nah, ini Bapak Ibu hal yang seharusnya tidak perlu kita lakukan, karena ini masuk pada identitas gagal anak itu sendiri. Nah, dan ini tentunya membutuhkan motivasi eksternal. Siapa? Ya kita, berasal dari kita sebagai seorang guru.
Berikutnya adalah berperilaku sebagai teman. Ini adalah kontrol positif. Maka Bapak Ibu, mulailah kita belajar. Mungkin kalau tidak bisa langsung ke manajer, kita mulai start dari teman dulu, kemudian ada pemantau, kemudian naik. Jadi ini sudah masuk kontrol positif ya. Kalau teman, lakukan untuk Bapak Ibu, demi Bapak Ibu nak, sudah dilakukan saja ya. Nah, dengan bahasa-bahasa seperti itu, sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini contohnya. Kalau posisi pemantau itu lebih kita arah ke peraturannya Bapak Ibu. Data-data begitu. Misalnya kamu sudah datang terlambat 3 kali. Nah, itu salah satunya pemantau. Kemudian apa konsekuensinya kira-kira kalau kamu datang terlambat seperti ini? Itu semua adalah hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pada posisi pemantau, di mana posisi kontrolnya masih kategori positif ya. Dan ini identitas yang sukses berhasil. Nah, terakhir adalah manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu yakini? Kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamu mau memperbaikinya. Nah, seperti itu. Ini adalah pertanyaan di mana anak itu sendiri yang akan menjawab dengan apa yang mereka rasakan sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, semuanya ini ternyata memiliki hasil Bapak Ibu, resiko ketika kita melakukannya. Hasilnya kalau gurunya penghukum itu pemberontak, anaknya pendendam menyalahkan orang lain, begitu. Hati-hati juga Bapak Ibu, pendendamnya juga bisa ke gurunya. Mungkin mobilnya gurunya dicoret paku, itu salah satunya. Pendendam, menyembunyikan, menyangkal ya, sampai ke berbohong. Ketergantungan ini pada posisi teman itu karena ketergantungan kepada kita. Allah mau ada Pak Fajar saja, sudah nanti biar diselesaikan Pak Fajar. Ini salah satu hal yang kurang baik Bapak Ibu sebenarnya. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Karena pada posisi pemantau dia itu akan kelihatan baik, kemudian kelihatan positif perilakunya, kelihatan mengerjakan tugasnya ketika diawasi saja. Sementara nanti kalau sudah tidak diawasi, ya sudah, dia nggak akan melakukan itu. Seperti itu. Yang terakhir adalah menguatkan watak dan karakter. Ini adalah target kita semuanya. Nah, itu berada pada posisi manajer Bapak Ibu yang menguatkan watak karakter. Murid berkata, dampak kepada murid lagi. Jadi kalau muridnya itu bisa mengurangi kesalahan beberapa kali, ya, perilakunya jadi lebih agresif, bahkan mungkin bisa sampai menantang kita, itu adalah yang penghukum. Sementara yang merasa bersalah itu ya biasanya dia merasa bersalah, yang maafkan saya, Bapak Ibu menunduk kepalanya. Saya berpikir Bapak Ibu teman saya, kenapa? Ternyata setelah kita bantu, kita nggak bisa membantu atau tidak bisa pro sama dia, sehingga anaknya bisa berkata, saya pikir Bapak Ibu, Bapak Guru ini, saya kira Pak Fajar ini teman saya, dan gitu. Jika sudah melakukan akan mendapatkan apa? Nah, ini yang hubungannya dengan pemantau. Saya dapat beberapa bintang kalau melakukan tersebut. Jadi ini lebih dikasih penghargaan begitu ya. Kemudian juga mengevaluasi diri begitu, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, ini adalah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait tentang restitusi. Cara agar saya memperbaiki keadaan ini, saya akan memperbaiki masalah ini dengan itu adalah inisiatif anak-anak sendiri. Nah, tentunya ini yang sangat kita damba-dambakan. Bayangkan kalau murid kita semuanya bisa seperti itu. Baik, ini adalah tentang posisi kontrolnya 5 ya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu sudah bisa masuk merekan-reka ini, masuk ke materi ini. Kira-kira saya di posisi yang mana? Materi yang terakhir adalah Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi Bapak Ibu. Kita tadi sudah sama-sama belajar bagaimana restitusi itu dilakukan. Jadi restitusi itu berbentuk segitiga Bapak Ibu. Nah, di mana videonya nanti kita bisa play sama-sama sehingga Bapak Ibu nanti bisa lebih memahami bagaimana segitiga restitusi ini. Sebentar, Bapak Ibu. Ya. Jadi ini adalah penerapan bagaimana segitiga restitusinya.
lihat Bapak Ibu, ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau murid orang tua yang dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Motivasi intrinsik pada posisi manajer, Bapak Ibu, terlihat ya di sini seperti apa. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu, bagaimana ketika anak sudah bermasalah atau mengalami masalah, apa yang akan kita lakukan sehingga anak-anak ini merasa dirinya itu bisa kembali ke kelas lagi, tidak merasa disalahkan, karena posisi kita sebagai manajer. Nah ini, kalau saya besarkan ya, ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Ini adalah hal yang perlu sama-sama kita lakukan. Lihat itu, Bapak juga akan marah kalau seperti itu, dan begitu. Wajar kalau kamu marah, tapi ada validasi tindakan yang salah, begitu Bapak Ibu. Nah, apakah kira-kira seperti itu tuh cocok dengan keyakinan kita yang selama ini kita lakukan, kan begitu? Keyakinan yang kelas yang sudah dibentuk, dibangun. Kalau kita di sini masih kultur sekolah atau aturan-aturan sekolah, bahasanya bisa dilihat Bapak Ibu, ringan sekali di anak-anak, tidak menghardik anak-anak merasa di sini itu seperti hanya curhat saja begitu. Tapi di sisi-sisi lain nanti kita akan lihat pada setelah validasi tindakan yang salah, apa yang dilakukan seorang guru seperti itu. Jadi ini mirip-mirip dengan kita tuh seperti guru BK begitu Bapak Ibu. Kayak guru BK begitu, tapi guru BK untuk mata pelajarannya masing-masing. Nah, seperti itu. Yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Kira-kira sama dengan prinsip kelasnya, kemudian sesuai dengan prinsip-prinsip kamu tidak, menurut kamu ini baik apa tidak, itu kata-kata keyakinan. Dari situ kemudian dia mulai diberikan begitu motivasi agar dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sebuah pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, kira-kira apa yang berikutnya akan kamu lakukan? Nah, seperti itu. Sehingga bayangkan kalau ini kita lakukan, tentunya permasalahan itu akan selesai langsung pada guru yang bersangkutan dan kondisi kelas itu akan menjadi kondusif Bapak Ibu. Terlepas apakah masalahnya itu antar individu dengan gurunya, atau maksudnya siswa dengan gurunya atau siswa dengan siswa. Jadi kita mengambil posisi peran yang berada di situ. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Itu adalah beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang budaya positif. Ini kelihatan sekali Bapak Ibu guru semua ada yang ingin bertanya. Nah, sebelum bertanya Bapak Ibu, karena ini waktunya sangat terbatas, maka mohon izin nanti ada beberapa pertanyaan. Ini bisa disampaikan lewat chat misalnya ke saya untuk kita bahas diskusi selanjutnya seperti itu. Ada Bu Endras di sini, kemudian Pak Kristiawan, ada juga Bu Pipit, ya nanti kita kompilasi dulu Bapak Ibu ya pertanyaan-pertanyaannya. Silakan langsung chat ke saya di situ sehingga nanti akan kita discuss, mengingat setelah ini adalah kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan P5 Demokrasi Sekolahku 1, di mana anak-anak melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Dengan harapannya Bapak Ibu semua juga memilih menggunakan hak suaranya beserta mendampingi untuk kelas 10-nya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, ini adalah hal-hal yang saya sampaikan. Terima kasih kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang kemarin saya meminta waktu. Alhamdulillah hari ini kami difasilitasi berada di tengah Bapak Ibu semua dalam rangka untuk sosialisasi budaya positif menjadi salah satu tugas aksi nyata saya pada modul 1.4 pada program guru penggerak. Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Selanjutnya saya berikan ke Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Berdasarkan sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Pak Fajar, saya baru menyadari bahwa apa yang saya lakukan masih pada ranah hukuman dan konsekuensi. Sedangkan berdasarkan sosialisasi ini, saya baru menyadari bahwa ada
yang lebih baik dalam rangka mendisiplinkan siswa, yaitu restitusi. Demikian, terima kasih. Setelah mengikuti sosialisasi budaya positif, saya baru menyadari adanya 5 posisi kontrol. Setelah saya pikirkan, saya berada pada posisi teman. Nah, sekarang saya ingin merubah menjadi posisi manajer. Terima kasih.